amal soleh, baik itu sholat sunnah, ya, tahajud, duha, ataupun ibadah-ibadah fardu yang lainnya. Kita melakukan ibadah itu yang disebut dengan amal soleh. Tapi ternyata nggak semua amal soleh itu Allah terima, nggak semua. Siapa yang amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surah Al-Bayyinah disebutkan mukhlisina lahuddin. Orang yang diterima amalnya oleh Allah adalah orang yang ketika beramal dia ikhlas. Mukhlisina lahuddin, dia ikhlas buat agamanya. Ikhlas karena Allah. Ya Allah, saya sedekah, niatnya bukan karena dibalikin lagi. Kalau masih niatnya sedekah karena dibalikin ya nggak apa-apa, cuman belum sampai tingkatan ikhlas karena Allah. Kita sedekah, ya Allah saya ngeluarin 1 juta berharap besok datang 1 miliar, begitu ya Bu ya. Saya ngasih A berharap besok datang B dan lain sebagainya. Itu masih pengharapan duniawi, belum pengharapan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah saya beramal nih, ini tingkatan para sufi, tingkatan orang-orang soleh ibu-ibu, beda sama kita. Kita nggak tahu tingkatan yang mana, mungkin paling bawah. Ya, pertama ada orang beramal niatnya karena nyari ridho Allah. Ya Allah, saya nggak butuh kaya, saya nggak butuh dibalas, saya nggak butuh dikasih kebahagiaan dunia. Satu, saya pengen ridhomu ya Allah. Kalau saya dapat ridhomu, setiap langkah hidup saya udah gampang aja dah. Ridho kaya Rabb tuh. Ini orang beramal niatnya ridho Allah. Yang kedua, dia beramal karena untuk mengharap kenikmatan akhirat. Ya Allah, saya sholat biar dikasih surga. Saya sedekah biar nanti dilapangkan kubur saya ya Allah. Saya baca Quran, saya melakukan amal baik apapun ya Allah, semata-mata biar dikasih hisab yang mudah, kebahagiaan kelak di akhirat. Dia masih ngarepin, cuman ngarepinnya kebahagiaan akhirat, bukan ridha Allah lagi. Jadi tingkatan pertama ridha Allah, tingkatan kedua dia mengharap balasan akhirat, ada tingkatan yang ketiga. Dia berharap ibadah yang dia lakukan mampu memberikan dunia untuk dirinya. Ya Allah, saya sedekah biar jadi orang kaya. Karena katanya kalau orang yang banyak sedekah, Allah ganti dengan yang lebih banyak lagi. Ya Allah, saya sholat tahajud biar diangkat derajatnya, dipandang mulia di sisi orang lain. Ya Allah, saya melakukan duha biar penarik rizki. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau tuh rizki jauh deketin, kalau di dalam bumi keluarin, kalau ada di atas turunin, ya gitu ya. Kalau itu haram halalin ya Allah dan lain sebagainya. Kita masih ngarep dunia. Jadi tingkatan ketiga orang ibadah, dia ngarepnya masih dunia. Saya beramal biar dunia saya dimudahkan oleh Allah. Ada tingkatan yang paling rendah, yang keempat. Dia beramal niatnya bukan nyari ridha Allah, bukan dapat kenikmatan ukhrawi, bukan dapat kenikmatan duniawi, tapi yang paling hina sekali, dia pengen dipuji sama manusia. Ghayatun nas la tudrak. Tujuan dia manusia. Kan beda sholat kalau lagi ada mertua sama nggak ada mertua. Ya. Kalau kita sholat sendirian 4 menit, 5 menit udah kelar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum. Tapi kalau ada mertua, takbir kita aja panjang bener. Allahu Akbar, dalam hati mertua, soleha bener nih menantu saya nih katanya. Takbirnya aja dihayatin gitu ya, gerakannya di khusyuin dan lain sebagainya. Kita masih pengen pujian manusia. Sedekah, ada orang ngelihat kita ngeluarinnya banyak, tapi nggak ada orang ngelihat. Tadi 10.000 sama 1.000 aja dah keluarin. Begitu ada orang-orang di sekeliling kita, aduh malu gengsi nih kalau saya keluarin 100.000 aja dah katanya. Tapi niatnya karena gengsi, pengen dipuji sama manusia. Ada orang pengen ini Bu, apa namanya, sedekah buat pembangunan masjid, renovasi masjid. Banyak kalau orang yang nggak pengen ria, dia bilang begini. Termasuk ada cerita di Depok, saya diceritain. Dia bilang, Ustadz ke DKM-nya, tolong ini saya sedekah 30 juta buat renovasi masjid tambahan. Tapi nanti jangan disebut nama saya Fulan bin Fulan. Kenapa? Saya takut ria. Cukup sebut nama saya hamba Allah. Hamba Allah. Jangan disebutin nama aslinya bin ini, jangan.
Sholat Jumat diumumin total keseluruhan pendapatan sedekah dan infak buat masjid. Alhamdulillah bapak-bapak sekalian, ada bapak ini nyumbang 5 juta, ya, yang si B nyumbang 10 juta, si C nyumbang sekian juta. Alhamdulillah, hamba Allah menyumbang 30 juta dengan jumlah yang paling banyak. Semua pada kepo, penyakit kita kepo. Kalau ada yang ngasih paling gede, siapa? Banyak bener dia ngeluarin katanya. Siapa begitu ya? Bertanya-tanya, pengen tahu aja. Kasih ya Mbak ya. Nanya sana sini, hamba Allah siapa? Yang mana? Bagaimana orangnya? Yang hamba Allahnya senyum dia dalam hatinya. Aku ikhlas karenamu ya Allah, nggak pengen ada yang tahu siapa yang memberi itu ya Allah. Tapi karena dia gedek nih, kanan kiri pada bisik-bisikan, hamba Allah yang mana? Dia pukul kawannya, shh, hamba Allah tuh saya. Akhirnya kata kawannya bisikin lagi kawan sebelahnya, hamba Allah yang ini katanya. Oh, yang tadinya niatnya karena Allah, niatnya mukhlis, ikhlas, nggak pengen disebut, ujung-ujungnya riya juga. Makanya Bu, kalau kata para ulama, riya ini nggak bisa diprediksi, nggak bisa. Kadang-kadang dari awal niat kita tulus, nggak mau riya, tapi di pertengahan ibadah muncul rasa riya. Yang paling parah muncul riyanya udah mau di akhir amal kita. Kita sholat at-tahiyatul mubarakatuh, samping kita mau direksi, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Riyanya udah mau penutupan akhir ibadah. Nah ini yang merugi sekali. Kalau masih di awal masih bisa diperbaiki, di pertengahan juga begitu, bahkan sebelum memulai masih bisa ditajdid, diperbarui lagi. Tapi ada yang riya tempatnya di akhir ibadahnya. Wah ini ya Allah, rugi kita ya ibu-ibu sekalian ya. Mudah-mudahan insya Allah sholat kita, ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ciri orang yang amalnya diterima Allah Bu? Apa cirinya? Cirinya adalah hatinya semakin dekat kepada Allah. Jadi orang yang amal solehnya tuh diterima sama Allah, hatinya tuh makin terpaut sama Allah. Karena dia tadi beramal mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah. Ya Allah, merasa malu sama Allah. Saya punya anak usia 7 tahun, yang paling besar, laki-laki ya Bu ya. Biasanya dia kalau habis mandi nggak pakai baju nih, kelihatan kemana-mana, ya lari-larian, sampai saya bilang itu nggak malu depan mbak. Sampai ada mbak di rumah itu suka kayak ngomel-ngomel, kakak pakai baju dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kemarin saya speechless dengar anak saya ngomong, ketampar rasanya diri saya. Dia masuk ke kamarnya, dia ganti baju, saya mau masuk, Umi jangan masuk, digedor pintunya. Kenapa? Kakak lagi ganti baju. Oh iya oke. Biasanya dia kelihatan saya juga nggak apa-apa gitu ya. Cuman ini malu dia. Begitu udah keluar kamar, dia pakai baju tidur, masih ada anduk di atas celananya. Baru dia lepas. Saya bilang, kakak sekarang malu ya nggak mau pakai baju lagi ya? Nggak pakai baju lagi ya depan Umi atau Abi? Iya katanya. Nabil sekarang kalau pakai baju pengen tertutup. Nabil bukan malu sama manusia, Nabil malu sama Allah. Kalau aurat Nabi kelihatan sama Allah. Tuh anak kecil ya bangun Bu. Ya Allah, saya bilang kadang-kadang kita kan ini ya, nanti kita bahas tentang aurat nih, tentang batasan aurat dalam sholat maupun di luar sholat. Itu anak kecil udah bisa berpikir kayak gitu. Jadi gara-gara kemarin diajak sama abinya, suami saya kebetulan ikut kajian zikir ada di Puncak, syekhnya dari Libanon. Ya, bahas tentang sufi, tasawuf dan lain sebagainya. Akhirnya nih anak tiap hari ngomongnya tasawuf mulu katanya. Nabil lagi apa? Nabil sedang bertasawuf Abi katanya. Padahal dia nggak ngerti artinya tuh apa gitu ya. Cuman itulah anak kecil. Setelah itu tuh dia banyak berpikir Bu. Dia nanya, Umi, Nabil pikirin ngapain sih Allah nyiptain kita kalau ujung-ujungnya semua mati katanya. Ngejelasinnya bingung. Iya. Nah ini pemikiran anak kecil, hatinya masih bersih. Belum ada dosa kayak kita. Kalau kita udah banyak bener nih penyakit hatinya. Kalau mau dibongkar yang hitamnya banyak daripada yang putihnya begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Ya insya Allah diterima amal ibadah kita. Kita Fatihah dulu untuk pengarang kitab Kifayatul Akhyar ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kifayatul Akhyar.
شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita masuk di syarat sholat ya. Kemarin ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Yang sebelumnya kita bahas adalah syarat wajib sholat. Ya Bu ya, syarat itu wujubis sholat ada 3. Ibu-ibu masih ingat? Syarat wajib orang sholat. Nah, dia akan dihukumi wajib melaksanakan sholat kalau dia memenuhi 3 syarat ini. Apa? Islam, baligh, berakal. Kalau dia Islam, dia baligh, tapi dia gila, nggak berakal, wajib apa enggak? Enggak. Dia Islam, dia berakal, tapi dia belum baligh, masih anak-anak, wajib apa enggak? Enggak. Berarti kalau dia belum melaksanakan sholat, dosa atau tidak? Tidak. Ada baligh, dia berakal juga, tapi non muslim, wajib apa enggak? Enggak. Maka 3 syarat ini harus balance, seimbang. Islam, baligh, dan juga berakal. Ini menjadi syarat orang dihukumi wajib. Ya, ada beban taklif, beban kewajiban. Kamu wajib melaksanakan sholat kalau sudah terpenuhi 3 hal ini. Cuman anak-anak walaupun nggak wajib, orang tuanya harus tetap mentarbiyah, mendidik sejak saat ini. Karena sekali lagi ibu-ibu, mendidik anak sholat kalau tidak dari kecil itu PR-nya lebih besar. Bener deh, ibu-ibu punya anak udah nikah, udah kuliah, disuruh sholat, susah apa enggak? Susah, yang ada ngebantah, menjawab. Mah, sholat urusan aku sama Tuhan. Mama nggak usah, yang penting mama ngaji silahkan. Nggak usah urusin campuri urusan aku dan lain sebagainya. Wah, ini yang sudah baligh, akalnya semakin tajam, dia banyak berlogika dan lain sebagainya. Kadang-kadang kerjaannya menjawab orang tua. Makanya orang tua sama anak yang sudah baligh, dia nggak boleh lagi menjadikan anak itu apa ya? Dia harus menjadikan anak layaknya sahabat, teman. Ya Bu ya. Jadi kalau anak punya masalah, diajak diskusi, konsultasi kayak teman. Kak, ikut mami yuk, kemana? Mami pengen nyalon nih, pengen kerimbat sama kakak. Nah, ketika nyalon kerimbat bersama ngobrol, Kak, kakak sholat nggak sih? Iya. Emang kakak tenang ya kalau nggak sholat dan lain sebagainya. Tapi sambil jadi sahabat, ajak kongko, ngopi, Kak, mama dia yang traktir, kita pesan kopi ya, kakak mau yang mana dan lain sebagainya, ngobrol. Jadi nggak bisa lagi, nak, sholat nak. Kata anaknya, nggak mau mama aja dari tadi nonton Netflix nggak kelar-kelar katanya. Mama nyuruh doang tapi bukan ngajak gitu ya. Maka dakwah Nabi yang terbaik adalah mengajak, bukan menyuruh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini lagi bulan Maulid ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen kasih satu doa dulu. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi kita semua. Silahkan dicatat ibu-ibu sekalian. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana syafa'atahu, Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika, Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika, Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Kita baca bareng-bareng ibu-ibu. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Sekali lagi. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Sekarang kita baca bareng-bareng, cuman ditutup tulisannya. Ya. Allahumma nanti lama-lama mudah-mudahan hafal ya. Kita baca terus ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi ya. Dengan karuniamu, dengan keagunganmu ya Allah, karuniakan kami syafaat Nabi. Dan salah satunya bi'izzatika, dengan keagunganmu. Allahumma ya Allah, mudahkan bagi kami
syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasir itu mudahkan. Iya. Allahumma yassir lana, ya Allah mudahkan untuk kami syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'izzatika wa jalalika, dengan kemuliaan dan kebesaran-Mu ya Rabb. Bi'izzatika wa jalalika. Saya bahas sedikit ya Bu, karena ini maulidan juga ya. Salah satu yang dapat syafaat Nabi itu orang yang ada 3, tapi salah satunya saya bahas. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang dapat syafaat Nabi adalah orang yang di akhir hayatnya mampu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu yang hadir hafal la ilaha illallah? Oh, bukan main hafalnya Ustazah. Saya pede dan percaya diri nanti kalau saya sakaratul maut saya bisa baca. Belum tentu. Kita hafal sekarang, Ibu. Bisa nggak kita jawab? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa jawab. Tapi kira-kira dalam kubur nanti bisa nggak dengan lancar menjawabnya? Belum tentu. Kalau bukan karena rahmat Allah yang mudahin, termasuk orang yang lagi sakaratul maut. Makanya kalau lagi sakaratul maut itu ditalkinin, keluarganya kudu deket semua, kumpulnya juga jangan gibah. Emang kemarin mama sakitnya bagaimana? Lah iya, yang tanah 500 meter buat siapa akhirnya? Nah, nggak tahu, nanti dibagi-bagi aja dah katanya dan lain sebagainya. Nah, fokusnya nggak ke situ. Bukan masalah wasiat ataupun warisan, tapi bagaimana orang tua, pasangan, keluarga kita mampu melewati sakaratul maut dengan lembut dan mudah. Talkinin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh orang kalau lagi sakratul maut ngucap la ilaha itu beratnya bukan main, susah. Maka kalau dia nggak mampu sepanjang itu, cukup la ilaha illallah, atau di ujungnya illallah, illallah, atau kalau nggak bisa juga paling pendek Allah, Allah, Allah. Nah, ini tugas keluarga yang mentalkinannya, membimbing. Kenapa? Karena ngarepnya bisa dapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mudah mengucap la ilaha illallah. Makanya diantara orang yang mudah mengucap la ilaha illallah adalah yang dia menjadikan la ilaha illallah sebagai zikir hariannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau orang yang udah menghayati kalimat tadi, Bu, kalimat tahlil tadi la ilaha illallah, dia bahkan kalau lagi bertahlil la ilaha illallah itu bisa sampai nangis. Kebanyakan dari kita baca Quran nangis susah, tahlil zikir nangis susah, tapi dengerin lagu Mahalini yang baru keluar langsung nangis. Ya Bu ya, ngedengerin lagu-lagu orang artis yang baru keluar kita nangis dihayatin, ya Allah. Tapi begitu tahlil, zikir, baca Quran, sedikit dari kita yang mampu menangis. Kenapa? Karena kadang nggak tahu artinya. Betul ya? Kenapa kita nggak nangis pas baca Quran? Nggak tahu artinya. Yang penting sekedar baca. Ini pentingnya kita terus belajar dan memahami arti dari Al-Quran ataupun zikir. Baik, ibu-ibu sekalian, kita lanjut di pembahasan. Kalau tadi syarat wajib sholat ada 3, baligh, berakal, Islam. Selanjutnya ada yang disebut dengan faslun syara'itus salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Kalau tadi syarat wajib, ini yang disebut dengan syarat sah sholat sebelum sholat tersebut terlaksanakan. Artinya di luar sholat. Apa bedanya syarat sah sholat dengan rukun sholat? Ada yang tahu ibu-ibu? Kalau syarat sah sholat itu qabla dukhuli fiha, dia harus dipenuhi sebelum masuknya ibadah sholat tersebut, sebelum melaksanakannya sholat tersebut. Tapi kalau rukun sholat adalah hal yang harus dipenuhi dan itu berada dalam sholat. Baca Fatihah, ya, niat, takbiratul ihram dan lain sebagainya, itu ada dalam sholat. Kalau syarat sah sholat qabla dukhuli fiha, sebelum kita melaksanakan sholat, ini yang menjadi syarat sahnya. Apa saja? Fiha khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Baik, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, taharatul a'da'i minal hadas.
wan najas. Syarat sah salat yang pertama yushtaratu li sihhatis salat at-taharatu 'anil hadas sawa'un fi dzalika al-asghar wal akbar 'indal qudrati. Baik itu hadasnya kecil ataupun hadas besar. Kita flashback lagi ibu masih hidup? Kita masih ingat bedanya hadas sama najis? Berulang kali nih kita. Hadas sama najis masih ingat? Aduh, gimana catatannya nih ya katanya lagi. Apa bedanya hadas dengan najis? Pertama, hadas itu keadaannya, najis itu zatnya, bendanya. Sekarang saya coba tanya, air kencing itu hadas apa najis? Bendanya atau keadaannya? Bendanya. Tapi keadaan ibu kalau udah wudhu terus keluar air kencing, itu keadaannya apa? Najis apa hadas? Hadas kecil atau hadas besar? Kecil. Nah, keadaannya disebut dengan hadas. Zatnya, rupa najisnya, rupa bentuk kotorannya itu disebut dengan najis. Ya. Yang kedua, hadas itu harus dihilangkan bin niat, dengan niat. Tapi beda kalau najis dihilangkannya tidak perlu pakai niat. Ibu-ibu ada kucing di rumah, dia buang air besar di karpet ibu. Ibu gosokin tuh pakai vacuum cleaner gitu ya. Begitu ibu lagi ngepakum mau gosokin, saya niat membersihkan kotoran kucing. Nah, ada nggak begitu? Nggak ada kan? Atau ibu nyiram air kencing, saya niat menyiram ini. Nggak ada kan? Jadi hadas tidak perlu membersihkan niat. Hadas itu perlu dengan niat, tapi najis menghilangkannya tidak perlu pakai niat. Bukan niat Ustazah. Ngomel ya. Ini siapa sih yang kotoran di sini buang dan lain sebagainya gitu. Yang kedua, hadas itu terbagi dua. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa saja contohnya? Air kencing, ya, air tinja atau kotoran buang air besar, keputihan, kemudian lagi sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi ya Bu, selain mani dan darah haid, itu yang disebut dengan hadas kecil. Jadi kalau orang keluar air kecil, dia keluar air besar ataupun keluar angin, kita udah bahas ya waktu itu angin ya. Angin ini kalau dalam kitab Kifayatul Akhir yang udah kelewat terbagi dua. Ada durroh, ada fusah. Ya, pembagian angin ada dua. Yang keluar dari area bawah. Durroh itu apa? Durroh itu adalah angin yang baunya tidak ada tapi suaranya bikin kaget. Ya, ini disebut dengan durroh, gitu ya Bu ya, durroh. Ini ada kita bahas waktu itu ya di pembahasan tentang apa? Kitabut Thaharah, pembahasan sebelumnya. Yang kedua ada fusah. Fusah ini adalah model angin yang bunyinya kagak ada tapi baunya nauzubillah. Ya, ini kadang-kadang bikin geger satu ruangan. Ini siapa nih saling nyalahin? Siapa yang ini? Gak ada suaranya. Nah, ini ada fusah, ada durroh. Mau yang keluar durroh ataupun fusah, mau dia bersuara atau tidak, mau dia ada baunya atau tidak, atau lagi ada yang suaranya ada, baunya juga ada. Masya Allah, kumpul semuanya gitu ya. Nah, ini tetap dihukuminya najis ya, dan orang yang keluar kotoran najis berupa angin tersebut, dia sedang berhadas kecil. Kalau dia udah wudhu, dia wajib untuk wudhu lagi karena batal wudhunya disebabkan buang angin atau buang air kecil dan buang air besar. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau keluar dari kubul ataupun dubur, mau itu benda padat, cair, kayu, batu, kerikil, ataupun juga angin, ya, maka itu membatalkan wudhu. Itu yang disebut dengan hadas kecil. Ya, orang yang berhadas kecil, dia harus disucikan dengan berwudhu. Kita flashback dikit lagi ya. Tapi hadasul akbar, hadas besar, bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu dengan mandi besar atau mandi wajib. Apa saja yang masuk dalam kategori orang yang berhadas besar? Satu,
dia habis berjima, suami dengan istri. Yang kedua, keluar mani, baik itu karena mimpi basah ataupun karena berhubungan seksual ya. Kemudian yang ketiga, orang yang haid dan nifas. Maka orang-orang ini yang disebut dengan hadas besar. Mereka keadaannya sedang berhadas besar, dan cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi. Kalau hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Dan menghilangkannya wajib pakai niat. Kita niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu ngilangin hadas kecil, wajib niat. Kalau kita wudu nggak niat, nggak sah wudu kita. Hadas besar, mandi juga begitu. Kapan niatnya? Ketika basuhan pertama. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Itu sudah mencangkup. Tapi kalau pengen dispesifikin lagi, nawaitul ghusla anil haidi ya, li raf'il hadasil akbari anil haidi, anil nifasi ya, atau anil junubi atau anil janabati dan lain sebagainya, fardhu lillahi ta'ala. Itu juga boleh. Gitu ya Ibu ya. Jadi hadas ada yang kecil, ada yang besar. Kalau najis ada 3. Apa saja najis? Mughalazo, mutawasito, mukhafafah. Najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun dan belum makan apapun. Nah, kalau sekarang usia bayi belum 2 tahun dia udah makan juga. Ya. Udah termasuk banyak juga campuran kotorannya gitu ya. Karena bukan cuma ASI atau air susu saja. Maka itu masuknya mutawassithah ya. Nanti baru air kencing tadi, buang angin dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan mutawassithah. Ada lagi mughalazoh. Apa yang disebut dengan najis mughalazoh? Najis besar yang dihilangkannya bukan dipercikin atau diguyur saja, tapi harus dicampur dengan tanah 7 kali, yaitu liur anjing dan babi. Ya Bu ya. Nih hati-hati, kita banyak orang suka bohong. Banyak orang suka bohong. Saya kemarin ngobrol sama paman saya, dia cerita jalan-jalan dia naik mobil nyebrang ini Bakaheni, Lampung ya. Dia mau ke Padang rencana. Dia lewatin Lampung. Jalan di pertigaan lapar, wah ada ini nih katanya soto. Makan dia di situ pinggir jalan, tempatnya bagus. Kayak restoran lumayan rapih lah gitu ya. Dibilangnya soto sapi. Begitu paman saya makan sama istrinya, kok agak beda dagingnya nih ya, dan lain sebagainya. Ditanya pegawainya, sini Bang, kok ini daging sapi apa ya, kok agak beda rasanya gitu. Udah habis tuh untung pas nanyanya, udah habis karena lapar di perjalanan. Dia bilang, Pak, ini bukan sapi, daging anjing. Allahu Akbar. Kalau saya yang makan mungkin udah pengen muntah rasanya. Paman saya sama, pengen muntah, rasanya kesel, langsung diomelin itu ya. Anda nggak boleh gitu dong. Ini takut banyak muslim yang makan di sini. Nah ini karyawannya ngomong sejujurnya ya, saya nggak tahu kalau nanyanya sama yang punya bosnya mungkin mau bohong juga gitu ya, tapi mungkin dia nggak enak. Nah, ini banyak yang bohong. Bahkan sekarang gini, menurut kita yang paling aman makan itu rumah makan Padang, betul nggak Bu? Kita merasa begitu. Kalau Padang mah udah halal pasti dah. Walaupun yang punya non muslim tapi pasti halal. Ya ayam di ini, ikan di gini dan lain sebagainya. Hati-hati dalam dagingnya. Yang kedua, kita nggak tahu tempat masaknya. Bisa jadi dia habis masak daging anjing ataupun babi dipakai masak rendang. Padahal harus dibersihkan dulu dan lain sebagainya dengan campuran tanah. Oh banyak yang seperti ini ya Allah. Banyak yang nggak tahu, sudah menjaga dirinya tapi dibohongi oleh orang lain. Bahkan banyak ada juga cerita, saya itu dari kawan saya, sekarang banyak juga di Jakarta khususnya. Jadi biar dia murah, itu kalau daging sapi kan mahal, dijadikan rendang tuh mahal Bu. Betul ya? Apalagi orang jualan tuh pengennya untung. Jadi ternyata waktu itu ada berita, dan saya juga dapat cerita dari kawan, dia masak daging rendang, memang ada daging sapinya, tapi untuk menghemat dicampur dengan daging anjing. Jadi diolah, diaduk bareng-bareng sama gitu. Nah itu, makanya penting untuk cari makanan atau tempat makan yang halal, bukan cuma viral dan hits. Zaman sekarang rekomendasi tempat makan viral katanya ya, tempat makan hits. Kalian kalau ke Jogja harus coba katanya, kalian kalau ke Solo harus coba. Nah ini bukan sekedar rekomendasi viral, bukan, tapi harus tahu seluk beluknya halal atau tidak.
Yang punya siapa? Ada sertifikat MUI-nya atau tidak? Saya sama suami kalau jalan-jalan ke mall, Bu, kita mau makan apa nih? Makanan luar, Jepang, Korea, ya, sabu-sabu sekarang rame kan? Ramen. Itu tanya dulu, ada nggak kandungan ABCD-nya? Apalagi belum ada sertifikat halalnya. Kan orang sekarang nggak begitu. Yang penting kita kongko, kumpul, wah keren, kita makannya di all you can eat aja. Belum tahu itu halal apa enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting all you can eat. Yang penting makanan Jepang. Yang penting sushi, yang penting ABCD. Tapi kita nggak tahu, nggak bisa memastikan. Ibu, ternyata kata para ulama, yang membuat hati kita ini susah dapat hidayah dari Allah, yang membuat kita malas ibadah, yang membuat kita jauh dari agama, salah satunya karena sering masuk yang haram ke perut kita. Ya Allah, itu efeknya besar ternyata buat kita ya. Jadi sekarang lebih hati-hati lagi. Kadang-kadang kita udah hati-hati orang yang ngebohongin. Ya kalau udah begitu mah bukan salah kita, tapi kita jadi korban juga ya, buru-buru istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat sah sholat orang tuh diterima, pertama dia harus suci dulu seluruh anggota tubuhnya, baik dari hadas ataupun najis. Ya ibu-ibu ya di sini ya. Apa saja yang harus suci? Bukan cuman badannya, tempat sholatnya, dan pakaian yang digunakan untuk sholat. Ibu-ibu pakai mukena, ternyata di mukena itu ketempelan air kencing anak, oh nggak sah, harus suci. Ibu-ibu pakai sejadah karena punya kucing, kucingnya pernah kencing di sejadah, nggak sah. Maka tempatnya, pakaian sholatnya, dan juga badannya itu keseluruhannya harus suci dari hadas ataupun najis. Ya, kita lagi sholat ada cicak ngejatuhin pupnya, kotorannya, nyampe di sini nih. Nah itu boleh untuk langsung disingkap, gitu ya. Apalagi kalau itu kering. Tapi kalau itu basah dan menempel, kemudian lagi menimbulkan efek yang lebih banyak lagi, lebih baik dibatalkan sholat dan diganti dengan pakaian yang terbaru lagi. Gitu ya Bu ya. Maka kalau ada yang kering jatuh kotoran boleh disingkap sesegera mungkin. Ya, itu mengganggu kesahan dan kesucian tempat ibadah, baju kita maupun ini. Makanya begini ibu-ibu sekalian, kita kalau mau ketemu orang pakai baju bagus, tapi jangan lupa ketemu Allah harus lebih bagus. Oh, Ustazah, saya mau kondangan, saya beli bahkan sampai nyewa brokat yang terbaru, yang bagus, yang motifnya ada bunga-bunga kanan kiri dan lain sebagainya, jutaan. Itu mau kondangan, mau ketemu orang, atau mau ketemu dengan orang-orang penting. Tapi lupa kita yang paling tinggi kita ketemu itu saat sholat kepada Tuhan kita. Berapa banyak orang yang bajunya lebih mahal dibanding mukenanya. Tapi ini bukan masalah mahal. Jadi kita disuruh khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian terbaikmu ketika hendak sholat. Pakaian terbaik di sini bukan siapa yang nominalnya paling wah mahal. Oh, mukena saya nih dari sutra, bahkan ada tempelan emas di atasnya. Ustazah, mukena saya 15 juta satunya. Oh bukan itu yang Allah pandang. Tapi siapa yang paling baik, paling bagus menutup auratnya, dan paling bersih ketika dipakai ibadah. Karena dari kita banyak yang kalau pakai baju sekali, habis ketemu orang kita ganti langsung cuci, jilbab langsung cuci. Tapi mukena itu ganti 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, begitu dicium udah bau. Ada yang banyak bintik-bintik. Itu saya kalau mampir di pom bensin atau musola-musola pinggir jalan kan suka ada mukena-mukena ya Bu ya. Itu begitu ngelihat mukena, ya Allah, sedih rasanya. Kayaknya nggak ada yang merhatiin, mungkin yang nyucinya nggak ada, ya. Banyak bintik-bintik nggak layak pakai, udah rusak-rusak, ya Allah. Padahal ini buat ibadah. Tapi insya Allah kalau di Bank DKI mah mukenanya wangi-wangi Bu, ya, bersih-bersih ya. Ini diperhatikan untuk ibadah gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Bukan siapa yang paling mahal, tapi siapa yang paling bersih digunakan untuk ibadah. Ibu-ibu sampai sini ada pertanyaan? Pertanyaan ibu-ibu, silahkan.
Silahkan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama itu tadi syarat sah sholat adalah harus suci dari hadas dan najis apa saja, badan, pakaiannya maupun tempat sholatnya, ya. Baik. Selanjutnya, apa syarat yang kedua? Wasatrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Walukufu ala makanin tahirin, ya, kita berdiam diri, itu ibadahnya sholatnya di tempat yang suci juga. Menutup aurat dengan pakaian yang suci, udah sucinya udah kita bahas, sekarang menutup auratnya. Baik ibu-ibu sekalian, dalam perkara menutup aurat dalam sholat itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada yang disebut dengan aurat dalam sholat, ada yang disebut aurat di luar sholat. Nih ibu-ibu sekarang lagi nggak sholat, berarti aurat di luar sholat, ya. Ada dalam sholat, ada di luar sholat. Dalam, ada di luar. Kita bahas dalam sholat dulu. Aurat dalam sholat. Pertama, ini terbagi dua, untuk laki-laki dan perempuan. Aurat dalam sholat untuk laki-laki dari pusar sampai lutut yang harus ditutup, bahkan wajib ya, bukan harus, wajib. Ini baru sah sholatnya. Secara syariat yang harus ditutup adalah dari pusar sampai lutut. Ini benar-benar meregehese bu, benar-benar nggak punya baju, ya. Saking adanya celana boxer doang atau celana pendek, cuma nutupin dari pusar sampai lutut. Nah ini, secara syariat dia boleh sholat pakai ini saja, yang penting tertutup dari pusar sampai lutut secara syariat. Tapi secara adab, orang yang sholat itu harus menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup. Walaupun laki-laki boleh hanya menutupi bagian pusar sampai lutut, tetapi kalau dia punya yang lain untuk menutupi area yang lain, lebih baik lengkap tertutup. Gitu ya, ibu ya. Secara adab ini kalau cuma pakai ini nggak beradab, cuma nutupin pusar sampai lutut, ya. Nggak apa-apa, papa gerah sholatnya begini aja, pusar sampai lutut gitu. Nah ini secara adab tidak ada, maka harus keseluruhan. Untuk perempuan, aurat dalam sholat seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, telapak tangan baik zohir maupun batin, kecuali hanya batasnya sampai pergelangan saja, ya. Jadi perempuan aurat yang harus ditutupi dalam sholat seluruh tubuh kecuali muka nih bu, muka ini harus kelihatan ya, karena dia harus salah satu syarat sah sujud adalah jabah ini, apa namanya, kening ini harus nempel ke area sujud, makanya wajah harus terbuka. Ini aurat dalam sholat, ya. Kemudian tangan ini baik yang zohir ataupun yang batin. Bagaimana zohir dan batin? Ini yang disebut dengan zohir, ini yang batin. Jadi kalau ibu-ibu sholat ini kelihatan. Ini saya pakai baju, saya contohin ya. Baju saya ini baju yang didesain buat umroh misalkan. Ya, kemarin saya pakai waktu umroh. Nah ini dipakai untuk menutupi telapak tangan, pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan itu wajib ditutup. Kalau misalkan kegeser, itu batal sholatnya. Karena yang boleh terbuka hanya zohir dan batin. Zohir dan batinnya tangan saja sampai pergelangan batasnya. Jadi kalau ibu-ibu sholat nggak pakai mukena, tapi pakai gamis sama jilbab, selama dia menutupi keseluruhan, ya, yang terlihat cuma wajah dan tangan saja, maka sah, dengan catatan pakaiannya memang sopan dipakai untuk sholat. Terlebih kalau kita lagi berada di lingkungan umum, ya. Nah itu boleh untuk sholat. Jadi itu kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau mukena kan ketutup tangannya. Itu nggak apa-apa. Jadi begini, mau dia tertutup, yang kelihatan cuman bawah, nanti kita bahas ya, ibu-ibu ya, itu nggak masalah. Ataupun ketika dia sholat, kemudian terlihat atasnya dan bawahnya, itu juga nggak masalah. Kenapa kalau kita umroh kita pakai manset ya, apa? Yang tertutup atas. Iya, yang menutup atas. Karena itu kan ada tali.
biar tidak tergeser-geser, biar lengan kita nggak kelihatan. Cuman kalau kita nggak pakai itu dan kita yakin tetap tertahan lengan kita untuk tidak terbuka, itu tetap sah gitu. Nah biasanya pada pakai itu biar menutupi lengannya untuk tidak terlihat atau terbuka auratnya gitu ya. Ini nanti kita bahas juga. Ada yang bertanya kalau yang pakai cadar bagaimana? Tetap kalau sholat harus dibuka cadarnya. Nanti kita bahas orang yang pakai cadar ketika dia sholat ya. Saya dulu kuliah di Kairo, Bu, walillahilham ya, di Azhar. Itu kalau waktu zuhur kita kelar kuliah, kita sholat dulu nih di masjidnya, para banat perempuannya. Itu kawan-kawan saya, terutama orang-orang Mesir kan banyak juga yang bercadar ya. Cuman ada juga yang nggak bercadar. Nah yang bercadar itu kalau sholat buka semua, dinaikin cadarnya tuh. Kalau ibu-ibu pernah ngeliat di Masjidil Haram atau Nabawi kan dibuka ya. Termasuk ketika tawaf itu wajib dibuka wajahnya, walaupun dia bercadar ya, wajib dibuka cadarnya. Dan juga dia nggak boleh pakai masker penutup muka. Ini nanti kita bahas juga terkait wajah gitu ya. Ini yang disebut dengan aurat perempuan di dalam sholat, seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, zahir ataupun batin. Sekarang aurat di luar sholat. Aurat di luar sholat bagi laki-laki sama. Jadi laki-laki ini baik di dalam maupun di luar sholat sama ya. Cuman pada perempuan ada ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan seluruh tubuh wanita di luar sholat dia aurat, termasuk mukanya. Nah ini nanti yang akhirnya jadi dalil untuk bolehnya bercadar ya, menjadikan dalil bahwa lebih baik bercadar gitu. Tapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa wajah itu bukan aurat, jadi nggak perlu ditutup gitu. Nah ini juga dalil bagi orang yang dia nggak bercadar, ya nggak apa-apa, nggak dosa juga gitu, karena ada perbedaan pendapat para ulama. Nah ini kita bahas sekarang terkait satrul aurat, menutup aurat pada perkara hukum wajah perempuan. Kalau di dalam sholat kita udah tahu tadi yang harus yang bukan jadi aurat tuh tangan dan wajah. Nah sekarang bagaimana hukum wajah perempuan di luar sholat? Dia lagi nggak sholat, aktivitas ibu-ibu kayak begini nih gitu ya. Pertama, mayoritas ulama tuh berarti mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Tapi Syafi'i sebagian Syafi'i, nggak keseluruhan. Mazhab Maliki, nah ini ya di luar sholat. Saya bahas, saya hapus dulu. Wajah perempuan ya. Mayoritas ulama mengatakan wajah itu bukan aurat. Wajah itu bukan aurat. Siapa saja tadi mayoritas ulamanya? Sebagian ulama Syafi'i, kemudian lagi Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ini mayoritas ya, 4 mazhab ini beranggapan bahwa wajah bukan aurat. Jadi kalau ada perempuan dia nggak menutup wajahnya gitu ya, baik dengan cadar ataupun masker dan lain sebagainya atau dengan kain, maka kata para ulama ya nggak apa-apa gitu, karena wajah bukan aurat gitu. Yang kedua, sebagian mazhab Syafi'i. Jadi sebagian mazhab Syafi'i ada di sini yang mengatakan wajah bukan aurat, tapi sebagian lagi mazhab Syafi'i mengatakan wajah itu aurat, maka harus ditutup. Nah ini dalil bahwa perempuan dianjurkan untuk bercadar gitu, ibu ya. Jadi kalau mayoritas ulama mengatakan perempuan wajahnya bukan aurat, tapi sebagian mazhab Syafi'i mengatakan wajahnya aurat. Ada beberapa perkara terkait aurat wajah ini ya. Pertama, memakai cadar saat ihram, hukumnya diharamkan dan dilarang. Kalau dia tetap pakai cadar ataupun niqab ya, penutup, maka dia harus membayar dam ataupun denda. Saat ihram, prosesi ihram, ibu-ibu kita bedakan dengan tawaf biasa. Ada tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf wada. Kan banyak juga kita lihat orang tawaf pada pakai cadar, tapi itu tawafnya tawaf biasa. Ada yang tawafnya tuh tahiyatul masjid, kan pengganti tahiyatul masjid di Masjidil Haram dengan tawaf gitu ya. Nah, mereka pakai cadar boleh saja, silahkan, karena itu kan tawaf sunnah. Tapi kalau sudah tawaf ihram,
ya melaksanakan ihram urutannya ya, dari ngambil mikot niat, kemudian tawaf sampai sa'i, tahallul. Nah itu harus membuka cadarnya, mukanya. Nanti kalau pas sa'i dipakai lagi nggak apa-apa, yang penting pas tawafnya, dari ihram sampai tawafnya. Karena tawaf itu sebagaimana orang sedang sholat. Orang lagi sholat juga wajah sama tangannya harus kelihatan, artinya boleh kelihatan gitu ya. Maka yang kalau ada orang yang tawaf dia pakai masker pun itu kena dam. Saya punya pengalaman Bu, kira-kira 2 tahun yang lalu ya, saya umroh bawa jamaah. Kita udah terangin nih fikihnya, ibu-ibu nanti jangan sampai ada yang ditutup mukanya. Karena abis COVID jadi masih sering banget pakai masker. Ya kemana-mana pakai masker, apalagi di sana berdebu. Begitu udah pada wudhu, kita mau berangkat bareng-bareng dari hotel ke Masjidil Haram nih, prosesi ihram. Ada 3 orang yang pakai masker. Saya bilang, ibu, kita nggak boleh saat ihram menutup wajah, karena kita mau prosesi ihram. Dan ini ketentuannya dia harus bayar dam. Marah dia, sewot sama saya, maki-maki, ngomel-ngomel kan. Gimana sih Ustazah? Padahal saya sampaikan, ibu mumpung belum ini, terus ini gimana? Ya nanti harus bayar dam, atau silahkan langsung dicopot gitu ya, karena kita belum prosesi tawaf juga gitu kan, baru mulai melaksanakan gitu. Udah langsung dipakai, ditinggal, nggak usah dibawa, saya bilang. Biar nanti nggak ada yang kebablasan dipakai lagi. Ya jadi baik yang bercadar ataupun pakai masker, kalau dia sedang tawaf ihram tadi, dia harus membuka cadarnya. Ya, jadi kalau ibu-ibu penasaran, wah kita punya kawan bercadar nih gitu ya, waduh wajahnya seperti apa ya? Kita kan pernah penasaran nih sama, wah guru kita gimana wajahnya ya? Umroh bareng dia pasti kelihatan tuh waktu tawaf ya, masya Allah luar biasa indahnya gitu ya, teduhnya, solihanya dan lain sebagainya. Karena emang harus dibuka saat itu. Nah baik, saat ihram wala tantaqibul mar'atul muhrimatu wala talbasul quffazain. Jadi harus dibuka penutup mukanya saat ihram. Ya tidak boleh memakai cadar ataupun kaos tangan. Kaos tangan tuh sarung tangan. Jadi waktu tawaf itu nggak boleh kita pakai penutup tangan, sarung tangan. Kan hukumnya sama kayak sholat, tangan dan wajah, gitu ya. Nah kemudian lagi, bagaimana memakai cadar saat sholat? Saat sholat, ada orang pakai cadar, dia mau tetap dipakai saat sholat. Ulama 4 mazhab sepakat hukumnya makruh, nggak sampai haram sih. Jadi kalau ada perempuan bercadar, dia sholatnya tetap pakai cadar, boleh saja, dengan catatan memang 4 mazhab ini menghukuminya makruh. Makruh tuh dibenci. Khawatir jabahnya itu atau syarat sujudnya itu, syarat sah sujudnya tuh nggak terpenuhi gitu. Saya orang pakai cadar kan, tertutup di sini tertutup, akhirnya malah tidak bisa terpenuhi, yang ada nggak sah gitu sujudnya itu gitu. Ya jadi makruh, nggak sampai haram. Mau pakai silahkan, dengan catatan dia mampu memposisikan area yang harus terkena saat sujud itu. Tapi para ulama menganjurkannya, walaupun dia bercadar, sholat tetap dibuka. Saya belum pernah mendapati kawan-kawan saya waktu di Mesir. Kami itu waktu di Mesir Bu, kan kelas fikih kita nih. Jadi kalau yang jurusannya syariah fikih itu ya, fikih syariah Islamiyah, fikih Islam, itu macam-macam fikihnya. Jadi di Azhar itu ada banyak mazhab. Nanti kalau pelajarannya fikih mazhab, beda-beda kelasnya. Mazhab Syafi'i, hena, belah sini. Mazhab Hanafi, belah sini. Mazhab Hambali, sini. Ruangannya beda-beda. Nah termasuk saya punya kawan-kawan, itu kalau pelajaran lain kan kita gabung tuh, nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Tapi kalau udah fikhul mazhab, fikih mazhab, itu masing-masing ke ruangannya. Saya ketemu sholat bareng kawan-kawan saya yang mau Hanafi, Syafi'i, Hambali. Belum pernah saya nemuin sih mereka yang bercadar tuh tetap pakai cadar pas sholat gitu. Artinya tetap dibuka, bener-bener mau nyentuh area sujud. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi dimakruhkan bagi perempuan sholat dengan memakai cadar ataupun burku gitu ya. Harus membuka wajahnya pada saat sholat dan ihram, ini kesepakatan para ulama gitu. Cuman kalau tetap mau pakai cadar silahkan, dengan catatan tadi dia bisa mengkondisikan untuk tetap memenuhi syarat sujudnya tadi ya ibu-ibu ya. Kemudian lagi saat akad nikah. Saat akad nikah ulama berbeda pendapat. Pertama,
membolehkan pada saat akad nikah perempuan memakai cadar dengan catatan saksinya itu tahu ini benar-benar perempuan, udah tahu dari fotonya ini otentik perempuan ya, namanya tahu, alamatnya jelas. Karena sekarang banyak yang akad nikah pakai cadar dan ternyata yang dicadar itu laki-laki. Banyak kejadian Bu ya, banyak ya. Jadi dia nikah, udah nikah, punya istri, udah sah akad nikah, ternyata tuh dalam cadar yang dibuka laki-laki. Bahkan banyak ada istilah apa namanya, saya lupa ya. Laki-laki yang dia punya fetis, kelainan, dia suka nih gabung sama perempuan, jadi dia pakai cadar, dia pakai baju muslim, datang ikut satu pengajian sama perempuan, ternyata itu laki-laki. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Ya. Nah, dia nanya lagi, kalau misalkan bagaimana? Saya bacanya, kalau memang kita harus pakai cadar saat sholat, kan hukumnya makruh bukan haram ya. Makruh ini cuma dibenci. Kalau ternyata di tempat sholat itu rame laki-laki dan kita tuh nggak mau kelihatan memang wajah kita, bener-bener takut jadi fitnah gitu ya Bu ya, maka boleh tetap pakai cadar dengan cara tadi, tetap dikondisikan. Kita yang tahulah bagaimana area yang disentuh untuk sujud itu benar-benar terpenuhi gitu ya. Jadi boleh-boleh saja. Cuman kalau nggak ada laki-laki dan itu perempuan semua, buka aja lebih ini gitu ya, lebih leluasa kitanya. Ya, jadi kata para ulama, perempuan yang akad nikah memakai cadar boleh saja dengan catatan saksinya taunya nih buka dudung cadarnya, oh bener nggak perempuan nggak, tapi dilihat dari fotonya, oh kata saksinya, oh ini dia perempuan bener nih, ya. Nasabnya jelas, keluarganya siapa, nama aslinya siapa, ya itu boleh pakai cadar. Tapi kalau sekiranya saksinya di sini disebutkan ya, wala yan'aqidu nikahun muntaqibatin illa in arafa syahidani isman wa nasaban aw suratan. Nah, sekelompok ulama berkata nggak sah tuh pakai cadar kalau perempuannya dalam pernikahan itu, nggak sah perempuan tuh pakai cadar kalau saksi ini nggak kenal si perempuan ini siapa. Itu artinya maksudnya ada potensi kebohongan di dalamnya, ada potensi ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Atau gini, gara-gara perempuannya istrinya bercadar saat akad nikah diganti sama orang lain ya, diganti sama orang lain. Ini kan kita nggak tahu nih, potensi-potensi tertutup ya, yang ternyata saksi dan yang lainnya nggak tahu gitu. Nah, sekiranya meminimalisir hal tersebut atau potensi yang tidak diinginkan, maka dibuka cadarnya saat akad nikah, setelah itu dipakai lagi ya. Mungkin dia pengennya akad nikah tertutup di antara keluarga saja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak yakin saksinya, dia boleh minta bukti dulu. Oh ini fotonya loh, jelas loh orangnya gitu ya, harus lihat dari foto dan lain sebagainya gitu. Nah itu tergantung lah, masing-masing beda ya. Ada yang dia pakai cadar, dia mengikuti dalil tadi, sebagian dari mazhab Syafi'i yang menganggap bahwa wajah itu adalah aurat. Ada yang tidak pakai cadar, jadi masing-masing kita saling menghormati. Yang pakai alhamdulillah, yang belum pakai ya alhamdulillah juga ya. Sama-sama menutup aurat dengan baik, sama-sama memperbaiki diri untuk lebih dekat kepada Allah. Jadi nggak saling menghakimi. Itu yang nggak pakai cadar, pakai cadar nih begini enggak gitu ya. Kemudian yang bercadar juga, saya bercadar, dia mah nggak bercadar, kurang soleha daripada saya, enggak juga gitu ya. Jadi itu cuman perbedaan yang harus saling menghargai masing-masing gitu ya. Keduanya benar, karena ada ulama yang membolehkan atau mengatakan, bukan membolehkan, mewajibkan bercadar karena menganggap wajah itu aurat. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa wajah itu bukan aurat ya. Jadi kita udah sampai sini kelas gitu, nggak usah ada ini lagi gitu ya. Yang bercadar bagus, yang belum bercadar juga bagus gitu ya. Yang penting tertutup aurat dengan yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Nah sekarang, bagaimana hukum cadar selain keadaan di atas tadi? Saat sholat, saat akad nikah, dan saat ihram. Kita udah tahu tadi ya, saat ihram harus dibuka, saat sholat makruh pakai cadar. Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan genting ataupun ramainya para laki-laki, boleh dengan cara bisa mengkondisikan area sujud itu untuk terpenuhi gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada saat akad nikah
dia tidak dibolehkan atau tidak sah kalau dia pakai cadar apabila saksinya tidak mengetahui siapa yang berada dalam cadar tersebut gitu ya. Nah sekarang bagaimana keadaan orang yang bercadar, hukum cadar selain keadaan 3 tadi? Pertama, mazhab Hanafi, Hambali dan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan mubah pakai cadar. Mubah itu apa? Boleh, dikerjain boleh, ya, dikerjain nggak berpahala, ditinggalin juga nggak berdosa, itu mubah. Sama kayak makan minum ya mubah, silahkan gitu ya. Yang kedua dari Maliki, makruh. Ini perbedaan pendapat ulama ya Bu ya. Makruh artinya dibenci. Dan yang ketiga sebagian ulama Syafi'i, nah dari ulama Syafi'i mengatakan bahwa bercadar itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalin nggak berdosa, gitu ya. Itu yang disebut dengan sunnah. Ada pertanyaan ibu-ibu sampai sini? Ada pertanyaan? Mangga silahkan. Tangan, iya. Tangan kan harus terbuat juga. Maksudnya kalau pakai mukena yang itu kan tutup. Tangannya nggak kelihatan. Begini maksudnya, dia nih nggak harus. Makanya begini ibu-ibu, saya lupa nyontohin juga ya. Kita ini kan sekarang sudah tahu ilmunya ya. Kalau kita sujud, area tangan kita ini apa disebutnya tadi, batin ya, itu harus menempel ke tempat sujud. Itu aja kan ya. Kalaupun kita pas nempelin, ini ada mukena ya, saya nyontoh ini gimana, ini baju saya misalkan begini ya, ini baju ya, ini kan kita dalam biasanya kan, Allahu Akbar, disingkapin dulu baru kita gini. Kalau saya diajari sama guru saya begitu. Iya, jadi mau kelihatan ini atau ini nggak apa-apa, yang penting area kita tetap, tangan kita menempel ke sujud dan area jabah kita nempel ke sujud. Oh, enggak. Bukan nyium tangan ya ibu-ibu ya, atau nyium begini nih, gini. Bukan, ibu-ibu kelihatan nggak? Jadi bukan nyium, bukan. Tapi lebih ke nyium sejadahnya. Karena jilbab, mukena ya, jilbab, mukena atau kain-kain termasuk tadi cadar dan lain sebagainya itu adalah bukan tempat sholat, melainkan kain yang menempel pada badan kita. Ya, tapi kalau tempat sholat itu sejadah atau tempat sholat kita, maka harus nempel gitu. Jadi tangan kita tadi diusahakan, karena kita udah tahu ilmunya, diusahakan dia menempel, bukan ke mukena, karena mukena itu adalah pakaian bawaan tubuh kita, bukan tempat sholat ya. Jadi gimana ibu-ibu? Gini ya, gini, dan ini sejadah tuh harus langsung nempel ke jabah kita. Tangan kita begini. Perempuan tuh sujud nggak boleh gini, ini laki-laki ya. Kita harus menghimpit, menutup area sensitif kita. Ini, itu ya. Kemudian yang dicium bukan tangan, tapi sejadah. Itu yang harus kena, ya Bu ya. Biasanya kalau saya, nah sebentar ya. Ada yang mau kena ya? Oh wangi. Saya kalau langsung sholat pertama yang saya cium, oh wangi gitu ya. Karena kadang nggak seger Bu kalau kita sholat tuh bau air dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga ibu-ibu sholat ini kan mukena ya, mukena. Ini harus diperhatikan, wajah yang harus tertutup, wajah harus tertutup, jidatnya harus dilapangkan. Saya tutup dulu. Dagunya harus tertutup ya. Jadi gini, jidatnya harus dilapangkan karena untuk sujud harus menempel. Makanya cari mukena yang memang kayak gini nih, ada ininya. Nah ini harus seperti ini kalau dia sholat ya, harus seperti ini kalau dia sholat. Jadi dagunya tertutup, karena bawah dagu itu aurat. Jadi kalau kita sholat begini, nah ini terbuka aurat kita gitu ya. Jadi harus tertutup area bawah dagu, itu yang disebut dengan aurat juga ya. Nih kita sudah seperti ini, area jidat terbuka. Ini ada orang begini dagunya, ininya begini. Sah apa enggak? Ininya ketutup, ininya kebuka, terbalik. Ininya yang kudu dimajuin, ininya kudu dilebarin gitu. Ya kita dulu kan anak-anak kita begitu ya Bu. Orang-orang sampai merem atau kita gor-gor di sini gitu. Nah itu anak kecil juga harus sudah dilatih tuh, anak-anak kecil ya.
anak-anak, adik-adik kita semua harus dilatih. Kita biasanya sholat gitu ya, Allah, ini dari ruku nih kan, Ya. Sami Allahu liman hamidah gitu ya. Baru giniin. Ditahan. Nah, baru gini, ibu ngeliat nggak? Iya. Nggak kelihatan nih. Ya. Allah. Allah, Sami Allahu liman hamidah. Iya, kan tadi kan Kita ambil, kalau guru saya ngajarin gitu, gini. Iya. Nah, Gitu. Allahu Akbar. Selama ini kita rusuh kalau sholat. Iya. Apalagi kalau mau kenanya kepanjangan ya. Allahu Akbar. Dimaafkan karena kita belum tahu kan ilmunya. Padahal kan jidat kita nih harus menempel kepada area sujud. Kalau ini namanya bawaan pakaian, bawaan tubuh, iya. Iya, iya. Gini, walaupun ininya tertutup, nggak apa-apa. Yang penting tangan kita juga harus nempel. Misalkan begini ya, ibu-ibu. Ini kita dari ruku kan, Sami Allahu liman hamidah. Ketutup, cuman kan tetap bawahnya kebuka kan? Di bawahnya tetap nempel kan? Ketutup. Kalau kita rusuh, Allah, malah dilebarin ininya. Allah. Soalnya males bau karpet. Apalagi kalau karpetnya bau kaki, ya, atau sejadahnya baunya tidak sedap. Nah itu biasanya ini gitu ya. Ini yang di online, Ustazah nggak kelihatan, kami nggak nampak katanya. Yang offline kelihatan gitu ya. Bagaimana nyontohinnya ya? saya pegangin. Diturunin. Saya pegangin. Ya boleh di. Kasihan, mungkin mereka pengen tahu. Oh iya. Baik, ini biar kelihatan di sini aja ya. Jadi saya iniin aja nih ya buat teman-teman dulu. Jadi ini harus nempel ke sejadah gitu. Ya. Jadi bukannya kalau kita sholat kan biasanya Allahu Akbar, kita nyiumnya nyium mukena kita ya, tertutup semuanya. Sedangkan ini pakaian bawaan kata para ulama. Yang menjadi makan sujud, tempat sujud ya tadi adalah si sejadahnya, atau kalau nggak pakai sejadah ya pakai kain apa, itu tempat sujudnya. Maka itu yang harus kena gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Mana ya? Itu jadi itu seperti ini kan. Allahu Akbar. Tangannya nempel ya, mukanya juga nempel ke area sujud gitu. Sejadah bukan Allahu Akbar kan gitu. Kanan dan kiri harus bersatu. Ya enggak juga. Yang penting maksudnya cara kita tuh harus dibedakan dengan laki-laki. Jadi jangan gini, ini kan laki-laki. Kita gini juga nggak apa-apa, nggak bersatu pun nggak apa-apa. Kalau gini yang kan kita mau sujud ada kagok gitu ya. Jadi suka ada jarak. Ada jarak, nggak apa-apa. Yang penting tidak menyerupai laki-laki kan. Seperti itu. Jadinya harus kelihatan nggak juga. Jadi kalau maupun ketutupan nggak apa-apa. Yang penting telapak tangan yang harus nempel dengan makanus sujud. Kalaupun kebuka ya nggak apa-apa, karena ini sama ini bukan aurat. Yang aurat tuh dari pergelangan tangan ke atas itu aurat gitu. Nggak, maksudnya kalau ketutup nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan kalau ini ketutup nggak boleh. Iya. Jadi seperti itu ya, ibu-ibu ya. Sekali lagi, aurat itu wajah dan telapak tangan, zohir dan batin. Zohir batin tuh yang depan sama yang belakang. Ini nggak apa-apa kelihatan lagi sholat. Yang tidak boleh adalah dari pergelangan ke atas. Itu yang nggak boleh. Batasnya cuma sampai pergelangan. Itu ya. Rambut kelihatan lagi sholat, ya nggak boleh. Kalau kita merasa rambut kita keluar lagi sholat, itu segera diperbaiki, betul kan? Buru-buru. Ya. Tapi ada ustazah yang dibenerin ke sini, keluar belah sini. Ya. Betul nggak, Bu? Itu udah salah setting dari awal tuh pakai mukenanya ya. Nah, itu kalau itu kan udah riwah dan kita banyak gerakan, otomatis membatalkan sholat kita. Maka ulangi dari awal, perbaiki bagaimana cara kita berpakaian biar nanti nggak terulang lagi gitu ya, nggak mengganggu. Maka pilih mukena. Pilih mukena
pilih mukena. Begitu habis sholat di sini ngebekas semua gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu harus pinter-pinter juga. Jadi kita nggak disuruh beli yang mahal, enggak, tapi minimal nyaman dipakai ibadah, nyaman dan mampu menutup aurat dengan sebaik mungkin. Saya kalau punya brand mukena mau saya promosi di rasanya Bu ya. Gitu ya. Masya Allah. Nah kalau oke, ibu-ibu sekalian, kita nih orang Asia, orang Indonesia, pakaian sholat kita adalah mukena. Tapi tidak dengan orang lain, orang-orang Arab ataupun orang-orang Western sana. Itu mereka bingung juga kalau ketemu orang Indonesia, Malaysia, pakai apa nih gitu ya. Betul ya? Karena itu cuman mukena itu bukan pakaian sholat yang ada dalam Al-Quran, bukan, tapi pakaian sholat khas orang Asia. Kan yang disuruh sama Al-Quran, sama Nabi adalah yang penting mampu menutup aurat dengan baik. Ya, menutup auratnya seperti apa? Pertama, tidak transparan. Ada mukena yang saking ademnya, saking tipisnya, kalau kita pakai tuh sampai nembus pandang ke dalam. Udah gitu ibu nggak pakai celana lagi dalamnya. Allah, datang terawih ke masjid kelihatan, itu jadi fitnah. Itu dosa malah. Lebih baik sholat di rumah kalau begitu ya. Jadi hati-hati juga ngelihat pilih mukena, bahan itu bukan sekedar ringan, enak, tapi jangan sampai dia tembus pandang dan transparan. Begitupun baju, kalau kita pakai baju transparan, tembus pandang, dipakai sholat di tempat umum, nah itu nggak sah karena aurat kita tetap terlihat dari luar. Jadi yang pertama tidak transparan, yang kedua tidak ada najis di dalamnya, ya. Dan yang ketiga tidak tabarruj, berlebih-lebihan. Biasanya kalau lagi terawih sama Idul Adha dan Idul Fitri itu pamer-pamer nak mukena, ya. Kita sholat Allahu Akbar, kan takbirnya 7 kali tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bukan zikir mikirin mukena kanan kiri. Allahu Akbar, yang belah sini warna hijau cakep juga, bordirannya beli di mana? Allahu Akbar, yang belah kanan, cakep, ada mutek-muteknya nih dan lain sebagainya. Makanya nggak boleh tabarruj. Kenapa nggak boleh tabarruj dalam pakaian sholat? Karena selain mengganggu kekhusyuan kita, juga mengganggu kekhusyuan orang yang sholat dekat kita. Yang akhirnya dia mikirin di Shopee ada apa enggak, belinya di Tanah Abang dan lain sebagainya. Itu yang harus dibatasi. Jangan terlalu berlebihan. Ada orang pakai mukena warnanya pelangi, merah, kuning, hijau, kan seger bener tuh dilihat ya. Tabarruj juga. Atau tadi, pokoknya karena saya kaya raya ustazah, saya pengen mukena saya tuh ada berliannya, ada emas yang ngegantung dan lain sebagainya. Itu juga nggak boleh. Berlebihan, mubazir. Yang Allah perintahkan khudu zinatakum, pakai pakaian terbaik, bukan yang paling berhias, bukan, tapi paling terbaik. Terbaik di sini bersih dan mampu menutup aurat dengan baik, gitu. Ya, jadi nggak transparan, tidak tabarruj berlebihan pakaian tersebut, kemudian suci dari hadas ataupun najis, dan yang keempat adalah pakaian tersebut tidak ketat. Ya. Ibu-ibu, yang penting kata ustazah menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ibu-ibu pakai baju olahraga buat nge-gym, sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya berarti ketutup semua kecuali tangan. Nah itu juga salah, ya. Apalagi di tempat umum, wah itu yang nggak boleh gitu ya. Nah kecuali kenapa? Di luar sholat juga nggak boleh. Di luar sholat bahkan itu juga ini ya, bagi perempuan muslimah itu nggak boleh gitu. Makanya kita pakai pakaian di luar pandangan selain suami kita, kita harus jaga betul. Jangan sampai ada orang yang menikmati selain pasangan kita, itu kan jadi dosa juga, ya. Walaupun kita nggak menutup pakai cadar niqab, tapi minimal pakaian kita juga sopan, gitu. Sopan di sini adalah nggak berarti dia harus pakai rok ataupun gamis, enggak. Cuman normalnya memang begitu. Walaupun dia pakai celana, boleh dengan catatan celananya tidak mengetat, ya. Atau kalau celananya mengetat, dia tetap pakai atasan yang panjang kayak tunik menutup dan lain sebagainya. Kita paling tahu deh Bu. Ada ya yang dia pakai jilbab, tapi dari sini sampai ke bawah mutat, kelihatan bentuknya semua. Sama itu bikin kaum Adam berpikir tidak akhirnya gitu kan. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jadi terkait dengan aurat. Tadi ada pertanyaan sampai sini, Bu Ibu? Ada lagi?
Itu aurat dalam sholat ya, iya. Kalau kita di rumah, biasanya kita pakai baju di rumah ya, yang ya. Terus pas azan kita wudhu sholat langsung pakai mukena gitu, itu karena suka lupa gitu ya, itu termasuk kan harus selain badan, terus pakaian harus bersih gitu ya. Termasuk pakaian dalam itu ya. Mungkin di rumah kita habis melakukan kegiatan. Nah itu, kalau kita yakin semua, bukan hanya mukena, tapi juga pakaian dalam. Ini saya punya ibu dulu udah almarhum ya, beliau almarhumah. Ibu saya itu dulu yang saya lihat dari saya kecil sampai akhir-akhir beliau sakit gitu. Itu beliau kalau mau sholat tuh selalu ganti pakaian dalam. Karena kan sebenarnya itu yang paling sering ya, kena cipratan pipis dan lain sebagainya. Kan di sini tadi disebutin kata Nabi SAW, salah satu yang disiksa dalam kubur, orang yang kena siksaan kubur itu, karena la yastatiru minal baul, orang yang kencingnya tuh nggak bersih, istinjanya tuh nggak tuntas, banyak nyiprat ke sana sini jadi najis, terus kalau sholat masih keluar juga dan lain sebagainya, jadi nggak bener ceboknya istinjanya gitu. Nah itu kecuali kan itu sudah dimaafkan kan. Nah ini yang jadi perhatian buat kita, bahwa kalau sekiranya kita merasa udah nggak nyaman nih, banyak keluar keputihan atau mungkin ada cipratan juga ya, baju kita juga habis masak, habis beberes, keringetan, udah apa, mungkin udah banyak lah najis-najis yang lain mungkin nempel, ya apa salahnya kita ganti baju baru sholat. Itu disebut dengan pakai pakaian terbaik kamu. Jadi jangan, kita di sini bau, kotor, bekas najis, di situ juga kita sholat padahal ada baju lain yang bisa kita ganti. Nah itu namanya berdosa kita, karena sudah lalai ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pengennya kita bersih, jamal, indah, ya Bu ya. Jadi kalau bisa diganti pakaian dalam, pun nggak pakai pakaian dalam nggak apa-apa. Karena khawatir najis misalkan ya, nanti dipakainya lagi abis sholat walaupun kita tahu bersih nih, gitu. Dengan catatan tetap mukenanya yang tidak tembus pandang, ya, tetap. Jadi kemarin siapa yang nanya, Bu Tiwi apa siapa ya? Saya lupa ya. Benar nggak sih? Iya kan? Gini. Jadi bagaimana hukumnya kita sholat? Kan sholat orang Indonesia tuh pakai mukena ya Bu ya? Pakai mukena, ada baju, tapi tidak pakai pakaian dalam. Bu Tiwi kemarin tuh kalau nggak salah, saya ingatnya ya. Bu Tiwi ya? Yang nanya ya? Nggak pakai pakaian dalam, bagaimana? Ya tetap sah. Iya kan? Kecuali dia pakai pakaian dalam, kemudian dia langsung pakai mukena, nggak pakai daster atau baju dulu, begitu dia takbir kelihatan Allahu Akbar dan lain sebagainya. Ini juga harus hati-hati gitu kan? Iya. Kalau itu di rumah mungkin oke-oke saja. Bahkan gini ibu-ibu, menutup aurat ini dalam sholat pun baik ketika khalwat sendirian ataupun di depan banyak orang. Tetapi ada rukhsah, kalaupun dia dalam keadaan sendirian dan benar-benar ini rukhsahnya buat orang yang benar-benar miskin, nggak punya kain sehelai pun untuk dipakai menutup auratnya, maka dia boleh sholat dalam keadaan bertelanjang dengan catatan benar-benar sendirian, sepi, gelap dan lain sebagainya. Tapi masa iya kain satu doang nggak punya gitu ya untuk nutupin dan lain sebagainya. Ini yang benar-benar miskin, fakir sekali gitu. Jadi ada aurat dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Nah, saya tambahkan sedikit, saya lupa. Aurat di luar sholat, wajah, tadi kan dalam sholat wajah dan telapak tangan. Begitupun di luar sholat. Di luar sholat itu sama dengan sholat, wajah dan telapak tangan, kecuali tadi yang mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i, seluruh tubuh kecuali seluruh tubuh itu aurat, ya. Ya, jadi gini maksudnya. Aurat dalam sholat laki-laki dari pusar ke lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah nanti ada aurat dalam luar sholat, selain kita melaksanakan sholat, di luar sholat. Kalau yang pakai pandangan tadi sebagian Syafi'i, maka wajah juga aurat, ya. Matanya doang ya. Nah itu ya, semuanya aurat maka harus ditutup keseluruhan. Ini yang pakai pendapat sebagian mazhab Syafi'i. Kalau yang pakai pendapat mayoritas mazhab yang lain, wajah itu bukan aurat, maka boleh tetap terlihat. Ini aurat yang kategorinya untuk dilihat ajnabi, yang bukan mahram.
Jadi kalau ibu keluar rumah, ibu kelihatan wajahnya, boleh sama yang bukan mahram. Yang penting cuma wajah doang, sama tangan nih gitu. Bagaimana dengan hukum kaos kaki? Hukum kaos kaki, apakah wajib pakai kaos kaki? Di sini juga nanti ada ikhtilaful ulama, khilafiyah, perbedaan pendapat. Ya, para ulama yang lain mengatakan kaki perempuan juga aurat. Tapi mazhab Hanafi mengatakan kaki perempuan bukan aurat. Jadi walaupun dia nggak pakai penutup baik sepatu ataupun kaos kaki, tidak apa-apa. Itu kata mazhab Hanafi. Jadi silahkan ambil pendapat yang mana. Kita paling tahu bagaimana cara kita berpakaian, sudah ada tuntutannya, ya. Kalau sekiranya yang mayoritas menggunakan. Karena kan memang kaki itu juga bisa jadi fitnah ya buat laki-laki ya. Ibu-ibu nggak pakai kaos kaki, kaki ibu mulus, putih, masya Allah, kelihatan sama laki-laki yang bukan mahramnya itu juga bisa timbul syahwat. Jadi kalau kita ada, ya. Jadi mayoritas mazhab itu menganjurkan untuk menutup kaki karena kaki juga aurat. Tapi ada pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan kaki bukan aurat. Kita pakai yang mayoritas mazhab gitu ya Bu ya, yang menutup kaki kita juga. Ustazah, saya udah nenek-nenek, ngapain sih ditutup? Siapa lagi yang demen lihat kaki saya udah nenek-nenek gitu. Jangan salah, nenek-nenek juga banyak yang suka gitu ya. Tetap harus menjaga auratnya juga gitu ya ibu-ibu ya. Tidak mengenal usia ya. Tidak mengenal usia. Ini aurat bagi laki-laki ajnabi, artinya yang bukan mahramnya. Cukup wajah kita yang kelihatan ataupun tangan tadi ya Bu ya. Selebihnya nggak boleh kelihatan karena dia bukan mahram. Nah sekarang ada aurat di depan mahram sendiri. Ya. Ada aurat di depan mahram sendiri. Mahram sendiri itu apa? Mahram itu artinya bukan muhrim ya Bu, tapi mahram. Kalau muhrim orang yang lagi ihram, tapi kalau mahram orang yang haram dinikahi. Kalau wanita yang bukan muslim itu termasuk non muslim. Oh itu ajaran agama mereka sendiri gitu kan? Iya, termasuk dia bukan muhrim. Bukan muhrim. Bukan mahram, bukan muhrim ya. Bukan muhrim itu orang, muhrim itu orang yang sedang ihram gitu. Mahram, iya sama. Jadi baik dia muslim ataupun beda agama itu bukan mahramnya. Karena yang masuk dalam kategori mahram tuh karena 3 hal, ya 3 hal yang sudah saya sampaikan, dicatat ibu-ibu sekali lagi. 1, disebut mahram karena 1 nasab atau 1 darah ya, 1 hubungan darah. Ini yang menyebabkan mahram. Yang kedua karena sebab rodoah, 1 susuan. Rodoah, 1 susuan. Dan yang ketiga yang menyebabkan mahram karena musoharoh, pernikahan. Musoharoh karena sebab pernikahan. Ya, kita sama mertua itu jadi mahram. Mahramnya mu'abbad selama-lamanya. Mau kita cerai sama suami, kita tetap nggak boleh nikah sama mertua. Karena jadi mahram. Haram dinikahi mertua kita. Mertua nggak boleh nikah gitu ya. Cuman kalau ipar, ada kemarin film Ipar Adalah Maut. Ipar sama ipar boleh nikah dengan 2 syarat. 1, kakak atau adiknya udah meninggal, atau kakak atau adiknya udah bercerai dengan laki-laki tersebut. Perceraian dan kematian ini disebut membolehkan turun ranjang atau naik ranjang. Dia punya adik perempuan, kakak ipar kita nikah sama kita nih, boleh. Dengan catatan udah cerai sama kakak kita atau memang sudah meninggal. Kalau udah cerai itu rasanya gimana ya Bu ya? Kan kalau udah meninggal mungkin saja menggantikan. Cuman kalau dia cerai sama kakak kita, habis itu nikah sama kita, rasanya ya Allah, gitu ya Bu ya. Ada gimana sih gitu rasanya gitu, nggak nyaman ya Bu. Ini yang disebut dengan musoharoh, pernikahan. Mahram karena sebab pernikahan. Nah, suami itu mahram apa bukan? Suami itu mahram nggak Bu? Bukan. Haram nggak kita nikah sama suami? Enggak. Suami itu dia jadi halal bukan karena haram dinikahi, tapi halal karena akdun nikah. Adanya akad nikah gitu. Cuman dia nih bukan mahram sebutannya, cuman halal
ya berhubungan dan lain sebagainya karena akad nikah tadi, bukan mahram. Karena mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi, abang kita sendiri, adik kita sendiri, paman kita sendiri, ayah kita, kakek. Nah, itu yang disebut dengan mahram. Itu adik, kakak, ayah, paman, kakek, itu yang disebut dengan mahram karena hubungan nasab ataupun darah. Haram, nggak boleh. Kalau ada adik kakak dia nikah ataupun berzina, ya Allah ya Rahman, ini diharamkan oleh Allah ya Bu ya. Yang kedua, rodoah, satu susuan. Ibu punya bayi, tetangga punya bayi, tukeran yuk, kita nyusuin yuk. Ya ayo deh katanya. Nah, ini ada syaratnya juga rodoah ya, nanti kita bahas lebih panjang lagi. Kalau nah ini yang disebut dengan aurat di selain mahram kita. Lalu bagaimana aurat yang boleh kelihatan di depan mahram ataupun suami kita? Kalau di depan suami sudah pasti keseluruhan boleh dilihat, ya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin lagi, harus terbuka, transparan semuanya Bu ya. Ini sayangnya Bu Tiwi gak hadir ya. Saya yakin ada pertanyaan yang fenomenal pasti dari Bu Tiwi. Masya Allah. Jadi kalau depan suami silahkan karena itu sudah halal. Ya silahkan saja, boleh untuk melihat auratnya, halal. Tapi bagaimana di depan yang mahramnya? Ini yang bukan mahram, yang ini mahramnya, depan saudara, abang sendiri. Nah, kalau dalam fikih Syafi'i ya, aurat perempuan ataupun laki-laki di depan mahramnya adalah dari pusar sampai lutut. Cuma ini banyak yang mengkritik juga. Saya dengar juga penjelasan dari Ibu Yahya ya terkait hal ini, kan saya cari-cari juga karena agak kurang agak khawatir juga kalau misalkan boleh adik perempuan ini memperlihatkan auratnya ya, yang ditutup cuman pusar sampai lutut, kan secara adab atau keseharian tuh takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Memang maksudnya secara umum di depan mahram yang wajib ditutup itu cuman tadi pusar sampai lutut. Tetapi secara adab yang harus ditutup depan mahram, tutup, apalagi kalau itu area sensitif. Sekalipun area buah dada ini nggak masuk dalam kategori tutup, tutup juga. Nggak apa-apa, depan bapak saya sendiri, buka aja dah. Depan abang saya sendiri. Nah ini, mohon maaf, banyak yang sudah menutup aurat saja banyak terjadi pelecehan seksual antar hubungan darah. Ayah yang melecehkan anaknya sendiri, kakak yang melecehkan adiknya sendiri, paman yang melecehkan ponakannya sendiri, kakek sama cucunya sendiri. Ya Allah, banyak. Makanya itu penting kita tuh harus ibu-ibu aware, kayak ngingetin anak-anak perempuan kita, termasuk kita perempuan nih, kita ibu, kita punya anak laki-laki, kita harus tahu batasan aurat kita depan anak laki kita. Jangan sampai ibu-ibu depan anak ibu pakai lingerie you can see, atau pakai baju-baju yang seksi depan anak laki-laki ibu yang sudah baligh. Gitu ya. Kalau apalagi kalau dia sudah mendekati baligh ataupun sudah baligh, itu jangan sampai kita melihat udahlah ini halnya yang wajar, nggak apa-apa diperlihatkan ya. Nauzubillah, kita meminimalisir kejadian yang enggak potensi buruk gitu ibu-ibu ya. Termasuk anak perempuan, ibu-ibu punya anak perempuan di rumah, ajarkan sama anak perempuannya, ingetin, nak, kalau depan kakak, depan ayah juga, walaupun ini ayah sama kakak kamu pakai pakaian yang tertutup. Jangan cuma pakai anduk. Nah ini banyak yang kalau di rumah dia mandi lari nih dari kamar mandi ke kamar pakai anduk, kecuali yang dia punya kamar mandi di dalam kamarnya masing-masing. Kan ada yang satu kamar mandi nih sharing barengan kan, biasanya orang-orang kampung zaman dulu kita begitu kan. Dia lari pakai anduk, depan TV ada bapaknya sama kakaknya lagi nonton TV. Dia pakai anduk padahal sudah baligh ya, sudah ada tanda-tanda baligh. Nah ini khawatirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya Bu ya. Jadi tetap kita harus jaga, dan termasuk ipar. Depan ipar itu kan maut itu, hati-hati itu ya. Ipar adalah maut. Maka penting kalau depan ipar juga kita harus tutup aurat kita. Ya. Dia menjadi haram dinikahi kalau kita lagi nikah sama saudaranya. Tapi kalau kita udah pisah sama saudaranya, dia jadi halal buat kita nikahin gitu. Makanya yang disebut dengan mahram muaqqat, ada waktunya nih ipar jadi mahram kita.
Itulah kenapa depan ipar harus tetap menutup aurat secara keseluruhan. Depan abang ipar saya ini kita gerai rambut, kita ini dan lain sebagainya. Ini harus dijaga juga. Banyak kasus ipar adalah maut gara-gara kitanya yang kurang aware menutup aurat sebaik mungkin. Ya dari situ aja sudah diperbaiki dari kitanya sendiri ya Bu ya. Bagaimana cara berpakaian, bersikap di depan orang-orang tertentu yang kita rasa ini bisa dipakai, yang ini harus lebih tertutup lagi, yang ini begini dan lain sebagainya. Kita harus tanamkan juga kepada anak-anak kita. Baik ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan sampai sini? Nanti kita akan lanjut lagi. Ini baru 2 hal ya Bu ya. Jadi yang menjadi syarat sah sholat adalah sucinya tubuh kita, pakaian kita maupun tempat sholat kita dari hadas ataupun najis. Yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah sekali lagi ibu-ibu terakhir, karena mukena tuh pakaian orang Asia. Kalau ada orang sholat nggak pakai mukena juga jangan dijudge, dihardik. Dia nggak pakai mukena tuh nggak sah tuh katanya, ya. Karena mukena itu pakaian orang Asia. Ya kalau kita ke Masjidil Haram kan pakaian orang sana ini ya beda-beda. Oh iya. Siap-siap Bu Indah duluan ya. Ibu ya. Iya nggak apa-apa, sehat-sehat ya, hati-hati. Enggak. Maaf ya Bu. Ya. Jadi kalaupun kita sholat, misalkan saya pakaian kayak gini Bu, sholat ya, dengan catatan tertutup aurat secara keseluruhan, boleh, silahkan. Makanya sekarang ada pakaian-pakaian khusus umroh ya, pakaian gamis tapi langsung jilbabnya panjang, menutup dagu dan lain sebagainya, iya ya. Iya malah enak lagi gitu ya. Jadi nggak perlu double mukena juga, gamis juga. Tinggal siapkan pakaian-pakaian khusus sholat dan juga bisa dipakai ibadah di sana gitu. Nah itu karena mukena adalah khasnya orang Asia. Jangan sampai ada orang nggak pakai mukena, kita pojokin, wah ini nggak pakai mukena nggak sah sholatnya gitu ya. Padahal yang penting adalah menutup aurat dengan baik, dengan syarat-syarat yang dipenuhi tadi. Ada lagi ibu-ibu sebelum kita tutup? Iya. Kalau kita umroh itu kan lihat orang di sana bajunya itu yang pulang. Nah itu ya. Nah itu biasanya ada yang beranggapan bahwa sudah tidak dihitung najis lagi katanya, gitu. Ya di sini juga gitu ya. Itu sudah gimana ya menjelaskannya ya. Kalau kena najis masa najis lah. Jadi katanya yang ada di bumi itu sudah suci semua gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih nyaman pakai pakaian yang tidak menyeret-nyeret ke jalan, apalagi kalau gitu hendak sholat gitu kan, lebih baik diganti. Nah itu kan kita nanti kalau sholat di Masjidil Haram atau Nabawi, memang cara ibadah kita beda-beda, terhitung karena perbedaan mazhab juga. Ini baru yang kita pelajari Syafi'i, belum lagi nanti Hanafi, Hambali dan lain sebagainya. Maka masing-masing punya dalil tersendiri. Bagaimana? Nah itu kan baru pakaian perempuan, belum laki-laki. Ada laki-laki yang celananya harus di atas mata kaki, ada yang harus di bawah dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat masing-masing gitu ya, ibu-ibu ya. Tapi kalau saya sendiri meyakini saya tidak suka pakai pakaian yang terlalu menyeret, ya. Lebih sukanya pas, apalagi kalau itu dipakai untuk sholat. Kecuali kita pakai pakaian yang lumayan panjang menyeret, tapi itu nggak dipakai buat sholat gitu. Ya jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau udah di sana tuh ya masing-masing kepercayaan deh gitu. Kita pakai mazhab yang mana, dia yang mana dan lain sebagainya. Bahkan kalau di Masjidil Haram itu bukan cuma 4 mazhab. Kan yang ibadah tuh di situ banyak. Ada, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ada baik.